Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Juniatama dari Prodi Manajemen kelas reguler B. Di sini saya akan menjabarkan tentang tanggung jawab manusia sebagai hamba dan khalifah Allah. Sebagai seorang khalifah, apa yang dilakukan tidak boleh hanya untuk kepentingan diri pribadi dan tidak hanya bertanggung jawab pada diri sendiri saja. Oleh karena itu, semua yang dilakukan harus untuk kebersamaan sesama manusia dan hamba Allah, serta pertanggungjawabannya pada 3 instansi, yaitu 1. Pertanggungjawaban pada diri sendiri, 2. Pertanggungjawaban pada masyarakat, 3. Pertanggungjawaban pada Allah Subhanahu wa taala. Tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi berkaitan dengan diberikannya akal yang mampu melahirkan berbagai ilmu pengetahuan adalah mengusahakan dan mengelola kemakmuran bumi sehingga semua makhluk bisa hidup aman, tenang, dan sejahtera di atasnya. Manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sama seperti hewan, tumbuhan, jin, iblis, dan lain-lain. Hanya saja manusia diberikan kesempurnaan jika dibandingkan makhluk lain, yakni akal yang sempurna sehingga bisa memilih yang buruk dan baik. Dengan akal yang dimiliki, manusia tak sekedar diciptakan untuk beribadah kepada Allah, tetapi juga menjadi khalifah yang memakmurkan bumi. Tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah. Makna yang esensial dari kata abd atau hamba adalah ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan. Ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan hanya layak diberikan kepada Allah, yang dicerminkan dalam ketaatan, kepatuhan, dan ketundukan pada kebenaran dan keadilan. Sebagai hamba, tugas utama manusia adalah mengabdi atau beribadah kepada Sang Khalik, menaati perintahnya, dan menjauhi segala larangannya. Hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala bagaikan hubungan seorang hamba atau budak dengan tuannya. Si hamba harus senantiasa patuh, tunduk, dan taat atas segala perintah tuannya. Demikianlah karena posisinya sebagai abid, kewajiban manusia di bumi ini adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas sepenuh hati. Tanggung jawab manusia sebagai khalifah Allah. Sebagai makhluk Allah, manusia mendapat amanat yang harus dipertanggungjawabkan di hadapannya. Tugas hidup yang dipikul manusia di bumi adalah tugas kekhalifahan, yaitu tugas kepemimpinan wakil Allah di muka bumi untuk mengelola dan memelihara alam. Khalifah berarti wakil atau pengganti yang memegang kekuasaan. Manusia menjadi khalifah berarti manusia memperoleh mandat Tuhan untuk mewujudkan kemakmuran di muka bumi. Kekuasaan manusia sebagai khalifah Allah dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh yang diwakilinya, yaitu hukum-hukum Tuhan baik yang tertulis dalam kitab suci Al-Qaul maupun tersirat di dalam kandungan
pada setiap gejala alam semesta atau al-kaun. Seorang wakil yang melanggar batas ketentuan yang diwakili adalah wakil yang mengingkari kedudukan dan perannya serta mengkhianati kepercayaan yang diwakilinya. Oleh karena itu, dia diminta pertanggungjawaban terhadap pengguna kewenangannya di hadapan yang diwakilinya, sebagai firman Allah dalam surat Al-Fatir ayat 39 yang artinya, dialah yang menjadikan kamu khalifah di bumi. Barang siapa yang kafir, maka akibat kekafirannya menimpa dirinya sendiri, dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi Tuhannya, dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian mereka belaka. Ya Allah, aku burik banget. Tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. 1. Manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala dengan tanggung jawab yang luas yang perlu dilaksanakan, karena ia akan disoalkan tentang amanah yang diberikan kepadanya di hari akhirat nanti. 2. Sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, katanya, saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya, semua orang dari engkau sekalian itu adalah pengembala dan dipertanggungjawabkan terhadap apa yang digembalainya. Seorang pemimpin adalah pengembala dan akan ditanya tentang pengembalaannya. Seorang laki-laki yang pengembala dalam keluarga dan akan ditanya tentang pengembalanya. Seorang istri adalah pengembala di rumah suami dan akan ditanya tentang pengembalaannya. Seorang Adam juga pengembala dalam harta tuannya dan akan ditanya tentang pengembalaannya. Maka semua orang dari kamu sekalian adalah pengembala dan akan ditanya tentang pengembalaannya. Tanggung jawab manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai berikut. 1. Mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beriman dan melakukan amal soleh mengikut syariat yang ditetapkan oleh agama melalui Rasulnya. 2. Melaksanakan amanah Allah Subhanahu wa taala, memelihara dan mengawal agama Allah serta ajaran Allah Subhanahu wa taala seperti firman-Nya surat Al-Ahzab ayat 72 yang artinya, sesungguhnya kami telah kemukakan tanggung jawab amanah kami kepada langit dan bumi serta gunung-gunung untuk memikul, maka mereka enggan memikulnya dan bimbang tidak dapat menyempurnakannya, karena tidak ada pada mereka persediaan untuk memikulnya. Dan pada ketika itu manusia dengan persediaan yang ada padanya sanggup memikulnya. Ingatlah, sesungguhnya tabiat kebanyakan manusia adalah suka melakukan kezaliman dan suka pula membuat perkara-perkara yang tidak patut dikerjakan. 3. Melakukan amar ma'ruf nahi munkar ialah
sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala bertanggung jawab menyebarkan Islam, meninggalkan kalimah Allah Subhanahu wa taala dan supaya manusia menjadi orang Islam. 4. Menjaga kesucian agama dengan menegakkan Islam, dengan berdakwah dan melaksanakan syariat Islam yang telah ditetapkan agama. 5. Bertanggung jawab menjauh dan memelihara diri dan keluarga dari azab neraka. Sekian penjabaran dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.